Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Daniel Darabali, NIM 1734030019, jurusan Sosiologi. Pada kesempatan ini saya ingin presentasikan hasil buku review saya, review yang ketiga. Adapun buku yang saya presentasikan yaitu yang berjudul Melakukan Kontrol Sosial, Analisis Mikro dan Konstruksi Masalah Sosial di Konteks Kelembagaan Program Penelitian. Yang pertama, penggunaan berbagai perspektif adalah upaya untuk menangkap siapa kita melihat di dunia sosial kontemporer dan cara-cara di mana kami biasanya melihat dan belajar. Ini dapat mengganggu mereka yang bersikeras mereka sudah tahu di mana gerbang menuju labirin sosial ini dan itu tidak sabar untuk keluar secepat mungkin. Kesempatan pertama dengan formulir proposisi moral adalah desakan bahwa pembunuhan itu tidak bermoral, artikulasi kebenaran objektif atau emosi subjektif, normatif etika berurusan dengan benar atau salahnya penilaian moral dan pemikiran dan sistem nilai diperhatikan secara koheren etika terapan berkaitan dengan masalah praktis dan terkadang dikenal sebagai etika praktis untuk beberapa hal. Karena itu memotong seperempat kategori yang mungkin dan di filsafat moral di mana etika melekat kegiatan profesional seperti pekerjaan sosial, medis, hukum, dan bisnis etika. Etika terapan dapat mencakup bidang-bidang ini tetapi juga melintang mereka dan lebih mudah mengizinkan pelajaran dipindahkan dari satu ke lain. Ini mengacu pada matematika atau etika normatif yang sesuai. Etika terapan benar-benar berasal dari tahun 1970-an saat para filsuf menjadi sedikit kelelahan dengan matematika dan ketika menjadi tua rumah gerakan dan perkembangan sosial membutuhkan jenis yang berdesak perhatian yang tidak mereka terima dari ideologi politik. Cakupan penuhannya melampaui apa yang tercakup dalam buku ini, termasuk hewan dan lingkungan, kewajiban perusahaan, kejahatan dan hukuman, diskriminasi dan tindakan afirmatif, genetika, pengendalian senjata, cinta dan perilaku seksual, formatif dan sensor privasi, religius, ketaatan dan perang. Fokus pada etika terapan, mungkin kita menghindari hal-hal ekstrim yang disebutkan atas. Ini menangkap proses filosofis yang abstrak dan dialogis, interogasi sambil menangani pertanyaan-pertanyaan yang meskipun praktis dilakukan tidak cocok untuk resolusi yang cepat dan mudah. Itu mengawinkan filsafat perhatian dengan prinsip pertama untuk zona nyaman kebijakan sosial dengan kedua dan prinsip ketiga. Panduan kami tes analogi selalu saya menemukan air dapat melihat beberapa bentuk, tetapi dari praktis sudut pandang lepas dahaga. Perlu kita ketahui bentuknya apa bisa setelah dengan aman. Pertama, alam
Karena itu harus kita melihat yang alami daripada yang supernatural. Perbedaan ini dimuat karena seperti yang akan segera kita lihat. Yang pertama bisa diambil sebagai manifestasi dari yang terakhir. Namun era modern juga seperti itu, yang mulai memahami alam sebagai berbeda dari supranatural. Maksud saya ini bukan untuk menyampaikan seluruh tradisi naturalisme, tetapi untuk mengeksplorasi beberapa cara utama yang telah dipertimbangkan dasar moralitas. Salah satu untayan penting dari tradisi ini menyangkut hukum dan jalur alam. Kembali ke Augustinus dan abad ke-13, Augustinus memahami hukum alam sebagai jembatan antara hukum ketuhanan dan hukum manusia. Salah satu ujung jembatan itu ditetapkan dan tidak dapat diubah, ditentukan oleh Tuhan dan dapat diketahui melalui tindakan alasan yang benar dan pelaksanaan kebijakan. Alasan menjadi pemahaman akan Tuhan dan kebijakan kesediaan untuk hidup bersama dan di dalam Tuhan. Ujung jembatannya lain, variasi keragaman menjadi tidak sempurna dan gerakan yang selalu tidak lengkap dari apa yang bukan Tuhan menuju kebaikan, kesempurnaan hukum alam. Karena itu meliputi ekosistem ketuhanan dan pluralisme yang beragam. Formulir ini adalah pembagian yang khas dalam hukum kekal dengan penalaran makhluk yang kita sebut hukum yang kita miliki di dalam diri kita secara alami. Hal ini namun bagi orang lain hukum kontral menjauh Tuhan dan tidak hanya dengan otonomi alam, memandang alam sebagai otonom, tetapi untuk kesendiriannya dalam realitas tanpa Tuhan. Kosongan ditakuti oleh Pascal, di mana semua suara dan ajaran sesat tidak terjawab dan titik diakui pada awal abad ke-17 bersikeras bahwa itu hukum kontrak dan orientasi moral tidak bergantung pada Tuhan. Meskipun Grotius sama sekali bukan ateis, individu datang latar dengan begitu pula konsepsi spesifik tentang sifat manusia. Hak adalah cara makhluk moral menjalankan kapasitasnya dan kewajiban berasal dari hubungan yang kita masuk secara sukarela. Karena itu Grotius mengantisipasi tradisi liberalisme klasik dan tradisi kontrak sosial. Kami memiliki dua versi hukum, kontrak dan maka yang berhubungan dengan alam ke supernatural, dan yang memisahkan dari supernatural. Versi ini bertahan hingga hari ini dengan naturalisme akhir-akhir ini kembali menjadi mode non gilirannya. Naturalis adalah pertama kali diambil oleh Moire dalam penentangannya terhadap kekeliruan naturalistik. Menurut Moire, kasus apa yang seharusnya tidak dapat disimpulkan fakta alam karena dia percaya moralitas tidak mencerminkan alam properti. Kebangkitan naturalisme sebagai karena apapun itu kekurangan giliran non naturalistik ini semakin tampak semakin berkurang persuade. Kedua, humanisme sosial agar meyakinkan
Naturalisme harus membawa kita menuju humanisme atau gagasan bahwa nilai dan makna berasal dari kemanusiaan daripada alam sendiri. Ini bukan untuk mengklaim bahwa humanisme selalu anti agama ya. Hanya itu bagi mereka yang cenderung ke arah pertanyaan spiritualitas, imam harus dilihat dari skala manusia.